Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 200590063 dari Departemen Manajemen. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uji regresi logistik binar dengan menggunakan aplikasi SPSS sebagai ujian tengah semester mata kuliah Statistika Multivariat. Nah, baiklah langsung saja pada pengolahan datanya. Yang pertama kita akan mengcopy data dari Excel ke data view. Nah, kemudian kita akan mengganti atau memberikan identitas variabelnya pada bagian variabel view. Nah, variabel pertama kita beri nama X1, variabel kedua X2, dan yang ketiga Y. Kemudian kita kembali lagi pada menu data view. Langkah pertama untuk melakukan pengolahannya yaitu dengan mengklik menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, selanjutnya kita pilih Binary Logistik. Nah, pada Binary Logistik ini kita akan memindahkan variabelnya ke bagian sebelah kanan. Adapun untuk Y akan menjadi variabel dependent, kemudian X1 dan X2 ke bagian covariates. Nah, sebelum kita okekan, kita perlu mengklik Save, kemudian menceklis bagian probabilities dan group membership. Nah, selanjutnya kita klik Continue, kemudian kita pilih Option. Nah, pada bagian Option ini ada 4 menu yang perlu kita checklist. Yang pertama yaitu Classification Plots, kemudian Hostmark, kemudian Iteration History, dan yang terakhir CI for XB. Kemudian kita klik Continue. Nah, setelah semuanya terlaksana, maka kita bisa mengklik OK untuk melihat hasil outputnya. Nah, pada layar tampak hasil output dari logistic regression ini. Nah, adapun beberapa hal yang perlu kita analisis. Yang pertama yaitu untuk menguji kelayakan model regresinya. Nah, menguji kelayakan model regresi ini berguna untuk melihat kelayakan dari model. Nah, bisa kita lihat pada bagian Hosmer and Lemchow test. Kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini, di mana nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,063 atau nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, adapun kesimpulannya yaitu model sesuai dengan data. Nah, yang kedua kita akan melakukan analisis dengan uji overall atau secara keseluruhan. Nah, yang perlu kita lihat yaitu pada bagian Omnibus Test of Model Coefficients. Nah, pada bagian ini. Nah, pada Omnibus Test ini terlihat bahwa signifikasinya yaitu sebesar 0,00 atau nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, adapun kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang ketiga yaitu uji parsial. Nah, uji parsial ini bisa kita lihat pada variables in the equation. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nah, di mana
X1-nya memiliki signifikasi yaitu sebesar 0,030 atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan atau H0-nya diterima. Kemudian selanjutnya untuk X2 memiliki signifikasi sebesar 0,293 atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan atau H0-nya diterima. Adapun yang terakhir yaitu konstan, memiliki signifikasi sebesar 0,02 atau kecil dari 0,05 dengan kesimpulan berpengaruh signifikan atau H0-nya ditolak. Nah, adapun bagian yang keempat yaitu koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini kita bisa lihat pada bagian model summary. Nah, ini paling atas. Nah, pada bagian model summary ini, variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,2%. Nah, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 70,8% yang didapat dari 100% dikurang 29,2%. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu klasifikasi tabel. Bisa kita lihat pada classification table. Nah, pada classification table ini, persentase untuk ketepatan Y secara keseluruhan yaitu sebesar 73,7%, di mana persentase ketepatan 0,00 sebesar 74,4% dan 1,00 sebesar 73%. Nah, adapun yang terakhir yaitu model logistik. Bisa kita lihat pada bagian variabel in the equation. Nah, di mana pada variabel in the equation ini bisa kita lihat betanya untuk X1 yaitu sebesar 1,535. Kemudian untuk X2-nya yaitu 0,746 dan konstannya sebesar min 1,196. Nah, baiklah, demikian presentasi dan hasil analisis saya mengenai uji regresi logistik binar pada UTS Statistika Multivariat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.